Assalamualaikum adik-adik kelas 11. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang soal PAS semester ganjil mata pelajaran matematika peminatan. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. 2 cos 3x derajat sama dengan 1, di mana batasnya 0 sampai 180 ya adik-adik. Oke, kita langsung buat adik-adik di sini. 2 cos 3x sama dengan 1. Oke adik-adik, bentuk ini kita ubah menjadi terakhirnya sehingga bentuknya menjadi cos x sama dengan cos alpha. Hingga di sini duanya kita pindahkan ke kanan menjadi bagi adik-adik. Ini cos 3x sama dengan 1/2. Jadi bentuk di sebelah kanan harus cos alpha, sehingga setengah ini cos berapa ya. Jadi cos 3x sama dengan setengah ini adalah cos 60 derajat. Jadi bentuknya sudah cos 3x sama dengan cos alpha. Oke adik-adik, 3x inilah sebagai cos x-nya ya, sebagai x-nya. Sedangkan alfanya 60. Oke. Jadi adik-adik, rumus cos x sama dengan cos alpha ini ya ada dua ya adik-adik yang kita pakai rumusnya nanti. Yang pertama adalah x sama dengan alpha tambah k kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, x sama dengan minus alpha tambah k kali 360 derajat. Oke adik-adik, untuk rumus cos ini ada dua di dalam persamaan trigonometri. Sin juga ada dua, tan yang satu ya. Oke adik-adik, di mana k ini adalah nilai bilangan 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke adik-adik, kita lihat soal ini tadi adik-adik. Jadi x-nya adalah 3x, alfanya 60 derajat. Oke, kita masukkan ke rumus yang pertama adik-adik, yaitu cos 3x sama dengan cos 60 derajat. X-nya kita ganti 3x, alfanya 60, sehingga di sini 3x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Ini x-nya kan 3x, alfanya kita ganti 60 ini adik. Jadi tambah k kali 360 derajat. Oke, dari ini kita bagi 3 adik-adik ya, sehingga menjadi x sama dengan 60 bagi 3 20 ditambah k kali 360 bagi 3 itu 120 derajat. Oke, k dimulai dari 0. Kalau k sama dengan 0, maka x-nya adalah 20 ditambah, ini k-nya ganti 0, 0 kali 120 derajat. Sehingga x-nya 20 ditambah 0. X-nya 20. X 20 memenuhi ya adik-adik. Ini memenuhi karena rentang dari sudutnya 0 sampai 180. Oke, jawaban yang pertama x-nya 20 derajat. Oke, yang kita lanjutkan adik-adik ketika k-nya 1. Karena k tadi kita ganti 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dia tidak memenuhi. K kita ganti 1, maka di sini kan x sama dengan 20 tambah k-nya 1 kali 120. Ya, sehingga x sama dengan 20 tambah 120, sehingga x-nya 140. Ini memenuhi juga, jadi ini jawaban yang kedua, 140 derajat. Kita masukkan k sama dengan 3. Sama dengan 2 ya adik-adik. Sehingga x sama dengan 20 tambah 2 kali 120 derajat. Sehingga x sama dengan 20 tambah 240. Sehingga x sama dengan 260 derajat. Ini tidak memenuhi adik-adik. Ya, karena batasnya sampai 180. Sedangkan ini 260. Oke adik-adik, rumus pertama sudah selesai. Kita dapatkan dua sudutnya, yaitu 20 dan 140. Kita gunakan lagi rumus yang kedua adik-adik, yang ini ya. Rumusnya tadi kan ada dua untuk yang cos ya. Oke, sehingga rumusnya kan x sama dengan min alfa tambah k kali 360 derajat. X-nya kita ganti dengan 3x, yang ini adik-adik ya, 3x. Sedangkan alfanya kita ganti 60, jadi min 60 tambah k kali 360. Sama-sama kita bagi 3, sehingga ini jadi x, ini min 20 tambah k kali 120 derajat.
Oke, kita masukkan K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan min 20 tambah 0 sama dengan min 20. Ya, min 20 ini tak memenuhi adik-adik ya. Karena batas terkecilnya kan 0 bukan negatif ya. Kita masukkan K sama dengan 1. Sehingga X sama dengan min 20 tambah 1 kali 120 ya. Ini K-nya ganti 1. Jadi min 20 tambah 120. Min 20 dengan 120 100 ya adik-adik. Jadi jawabannya dapat satu lagi 100. Kemudian kita ganti K-nya dengan 2. Ketika kita ganti K dengan 2 maka X min 20 tambah 2 kali 120. Sehingga min 20 tambah 240. Oke, sehingga min 20 tambah 240 jadi 220. 220 tidak memenuhi ya. Ya karena dia paling maksimal itu sudutnya 180. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 3 ya sudutnya ya, yaitu 20, 100 dan 140 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20, 100 dan 140 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Ya adik-adik, kita lanjut soal yang kedua yang bukan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 0 adalah. Oke adik-adik, ini batasnya tak ada ya. Jadi kita ambil batasnya 0 sampai 360 saja karena ini opsinya 0 sampai 270 ya. Oke, kita lihat cara ngerjakannya. Ini sin 3x ya adik-adik. Sin 3x sama dengan 0. Kita rubah menjadi bentuknya sin X sama dengan sin alpha. Oke. Sama seperti nomor 1 tadi, cuma nomor 1 itu cos ya. Rumusnya yang pertama X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat. Rumus yang kedua X sama dengan 180 kurang alpha ditambah K kali 360 derajat. Oke adik-adik, kita gunakan rumus yang pertama terlebih dahulu adik-adik ya, yaitu X sama dengan alpha tambah K kali 360 derajat. Kita ganti X-nya dengan 3X ya adik-adik. Di sini kan X-nya 3X. Kemudian alpha-nya kita ganti dengan 0. 0 ditambah K kali 360 derajat. Oke adik-adik, ini di sebelah sini nolnya kita hilangkan karena 0 ditambah berapapun hasilnya tetap yang sebelahnya ya. Oke. Jadi 3x sama dengan K kali 360. Kita bagi 3 adik-adik sehingga X sama dengan K kali 120 derajat. Oke adik-adik, kita ambil K-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Maka X-nya sama dengan 0 kali 120 hasilnya 0. Oke. Ini memenuhi ya. 0. Kemudian kita ambil K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kali 120 hasilnya 120 ya. Ini juga ada 120 memenuhi. Ini A betul, C betul. Kemudian K sama dengan 2, maka X sama dengan 2 kali 120 240 ya adik-adik. Berarti ini juga betul yang D. Kemudian kita ambil K sama dengan 3, maka X-nya adalah 3 kali 120 hasilnya 360. Kebetulan di option tidak ada yang 360. Kita lanjutkan rumus yang kedua adik-adik. Rumus yang kedua yang ini ya adik-adik. Oke, maka X sama dengan 180 kurang alpha ditambah K kali 360 derajat. X-nya kita ganti dengan 3X, alpha-nya ganti dengan 0. Tambah K kali 360 derajat. Ini kita selesaikan adik-adik. 3X sama dengan 180 tambah K kali 360 derajat. Ini sama-sama kita bagi 3 sehingga X sama dengan 18 bagi 3 6 ya, 60 tambah 120 K kali 120 ya. Kita masukkan K-nya sama dengan 0 terlebih dahulu, maka X-nya 60 tambah 0 kali 120 hasilnya 60 karena 60 tambah 0 ya. 60 ini ada di option adik-adik, jadi B benar.
Ya, kemungkinan jawabannya E, tapi kita cari sampai selesai adik-adik. K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 tambah 1 kali 120. Hasilnya adalah 60 tambah 120, yaitu 180 derajat, tidak ada di absen. Kemudian K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 tambah 2 kali 120. 60 tambah 240 ya. Sama dengan 300. Ini juga tidak ada di absen. Kita ambil terakhir K-nya sama dengan 3. K sama dengan 60 tambah 3 kali 120. Maka ini lebih dari 360 ya. 360, jadi 420 derajat lebih. Berarti yang tidak memenuhi, yang bukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan 0 adalah 270. Jawabannya E. Adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga ya adik-adik. Himpunan penyelesaian dari 2 sin x dikurang akar 3 sama dengan 0 adalah, oke adik-adik, kita jadikan bentuknya terakhir, yaitu sin x sama dengan sin alfa. Ya, jadi pokoknya bentuknya jadi ini ya. Oke, kita tulis di sini soalnya 2 sin x dikurang akar 3 sama dengan 0. Nanti batasnya adik-adik 0 sampai 2pi. Ya, 2pi itu adik-adik 2 kali 180 sama dengan 360 derajat. Karena pi itu 180. Jadi batasnya 360 ya adik-adik. Oke, ini kita rubah bentuknya menjadi, ini 2 sin x terlebih dahulu adik-adik. Akar 3 min akar 3 pindah jadi akar 3 positif ya. Sehingga sin x sama dengan akar 3 bagi 2. Akar 3 bagi 2 kan setengah akar 3 adik-adik. Sin x sama dengan setengah akar 3. Ya, sin yang bernilai setengah akar 3 adalah 60 derajat. Jadi sin x sama dengan sin 60 derajat. Jadi bentuknya sudah sama dengan sin x sama dengan sin alfa. Jadi yang sebagai x di sini x, yang sebagai alfa 60. Oke, adik-adik, kita masuk ke rumus sin sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Rumus sin kan ada 2 adik-adik, yaitu sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Atau rumus yang kedua yaitu 180 kurang alfa ditambah k kali 360 derajat. Ini kedua-dua rumusnya kita masukkan ya adik-adik. Oke, kita masukkan rumus yang pertama terlebih dahulu, yaitu x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. X-nya x juga ya adik-adik. Alfanya 60 derajat, ini dari sini ya. Kalau ini 3x ya 3x di sini. Tambah k kali 360 derajat. Oke, bentuknya sudah sesuai, kita gantikannya sama dengan 0 terlebih dahulu, sehingga x sama dengan 60 ditambah k ganti 0, 0 kali 360 derajat. Jadi x sama dengan 60 tambah 0, hasilnya adalah 60. Oke, kita ambil k-nya sama dengan 1, maka x sama dengan 60 tambah 1 kali 360 derajat. Jadi x 60 tambah 360 derajat, maka sama dengan 420. Ini tidak memenuhi ya adik-adik ya. Tidak memenuhi karena lebih besar dari 360. Oke, karena sudah tidak memenuhi, kita pakai rumus yang kedua adik-adik. Ini kan rumus pertama tadi. Kita pakai rumus yang kedua, karena dua rumus ini harus kita pakai adik-adik ya. 180 kurang alfa ditambah k kali 360 derajat. Oke, kita masukkan x-nya tetap x, alfanya 60 sesuai yang ini tadi ya. Tambah k kali 360 derajat, sehingga x sama dengan 180 kurang 60 120 tambah k kali 360 derajat. Oke adik-adik, kita masukkan k-nya sama dengan 1, maka x-nya adalah 120 tambah x-nya 0 dulu ya adik-adik, sorry. 0 kali 360 derajat, maka ini 0 tambah 120, jadi hasilnya 120. Ya, ini memenuhi ya. Oke, jadi tadi 60 dengan 120. Kita coba k-nya sama dengan 1, maka x sama dengan 120 tambah 1 kali 360 derajat, maka 120 tambah 360 derajat sama dengan
580 derajat. Ini tidak memenuhi ya Dede. Sorry ya Dede, 480 derajat ini tidak memenuhi karena lebih besar 360. Jadi jawaban kita ada dua ya Dede, yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Ini harus kita ubah ke bentuk pi ya Dede, lihat opsinya. Kenapa bentuk pi? Karena soalnya bentuk pi ya Dede, lihat ini ya. Batasnya dalam pi. Oke, cara mengubahnya dalam pi adik-adik, bagi 180 kali pi. Jadi hasil yang pertama kan 60 nih adik-adik. 60 bagi 180 kali pi. Ini kita coret nolnya dulu, terus kita sama-sama bagi 6 ya, bagi 6 bagi 6. 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 3 pi. Jadi sepertiga pi yang pertama. Kemudian yang kedua 120 derajat ya, kita bagi 80 ya, 180 kita kali pi, coret nolnya. Ini bisa kita bagi sama-sama bagi 6 juga adik-adik. 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 3. Jadi 2/3 pi. Jadi jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah sepertiga pi dan 2/3 pi. Jawabannya E. Ini kita lanjut soal yang keempat ya. 2 cos dalam kurung 2x kurang pi per 3 kurang akar 3 sama dengan 0. Bentuk ini harus kita rubah menjadi cos x sama dengan cos alpha. Jadi ini 2 cos 2x kurang pi per 3 ya, ini min akar 3-nya kita pindahkan dulu ke kanan ya, sama dengan plus akar 3. Duanya juga harus pindah ya adik-adik, karena bentuk di sebelah kiri harus cos alpha saja. Jadi cos x saja. Jadi cos 2x kurang pi per 3 sama dengan akar 3 bagi 2. Karena ini bentuknya kali jadi bagi. Sehingga bentuknya menjadi cos 2x kurang pi per 3 sama dengan setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 ini cos berapa? Kita cari, sehingga 2x kurang pi per 3. Setengah akar 3 kan cos dari 30 adik-adik. Jadi cos 30 derajat ya. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Karena bentuknya sudah cos x sama dengan cos alpha ya. Jadi x-nya adalah 2x kurang pi per 3. Sedangkan alpha-nya adalah 30 derajat. Oke adik-adik, untuk bentuk cos x sama dengan cos alpha ini ya, kita pakai dua rumus ya adik-adik. Rumus yang pertama yaitu x sama dengan alpha tambah cos 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua yaitu x sama dengan minus alpha ditambah k kali 360 derajat. Ini ada k juga ada dia, k kali 360 derajat. Oke adik-adik, kita pakai rumus yang pertama terlebih dahulu, yaitu x sama dengan alpha tambah k kali 360 derajat. Oke adik-adik, kita masukkan alpha-nya ya, x-nya yaitu 2 x kurang pi per 3 sama dengan alfanya yaitu 30 tambah k kali 360 derajat. Oke, sehingga 2x kurang pi-nya kita ganti 180 adik-adik. 180 bagi 3 kan 60. Jadi 2x kurang 60 sama dengan 30 tambah k kali 360 derajat. Oke, minus 60 ini kita pindahkan ke kanan, sehingga 2x sama dengan plus 60 tambah 30 tambah k kali 360 derajat. Sehingga 2x sama dengan 90 ya. 60 tambah 30 kan 90 tambah k kali 360 derajat. Kita bagi dengan 2 karena ini harus x saja. Jadi x sama dengan 2 bagi 2 x, 2 bagi 2 1, 90 bagi 2 45. 360 bagi 2 180. Oke adik-adik, kita ambil k sama dengan 0 terlebih dahulu ya, sama seperti soal-soal sebelumnya ya. 45 tambah 0 kali 180 0, sehingga x-nya 45 derajat. Itu yang pertama ya adik-adik, 45 derajat. Kemudian k kita ganti dengan 1, sehingga
X sama dengan 45 ditambah 1 kali 180 derajat. 45 tambah 180 hasilnya adalah 225 ya Dedek. Oke, 225 masih memenuhi karena nilai yang diminta adalah 0 sampai 2pi. 2pi ini 2 kali 180 ya, alias 360. Jadi batas tertingginya 360. Oke, kita masukkan ke sama dengan 3, maka X sama dengan 45 tambah 3 kali 180 derajat. Sehingga X sama dengan 45 ditambah 3 kali 180 derajat ya, 540 derajat. Kalau kita tambahkan ini lebih ya Dedek, ya ini jadi 595. 595 ini tak memenuhi ya Dedek karena di atas 360. Kemudian karena tak memenuhi kita masuk ke rumus yang kedua ya, rumus kedua yang ini ya. Oke. X sama dengan minus alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya kita ganti dengan 2X kurang Pi per 3. Alfanya kita ganti dengan 30. Jadi min 30 tambah K kali 360 derajat. Ini Pi ganti 180 bagi 3 jadi 60. Ini min 30 tambah K kali 360 derajat. Sehingga 2X sama dengan dipindah jadi 60 positif kurang 30 K kali 360 derajat. X saja kita bagi 2 ya, karena di sini harus X. Ini 60 kurang 30 kan 30 ya Dedek. Ini kita bagi 2 nanti ya, kita bagi 2 tambah 360 bagi 2 180. Sehingga ini kan 60 bagi 30 bagi 2 dapat 15 tambah ini K kali 180 ya Dedek. K kali 180 derajat. Kita masukkan K sama dengan 0. Maka E-nya adalah 15 ya Dedek. Ini kan 0 kali 180 0, 15 derajat. Kita masukkan K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 15 tambah 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 ya. Tambah 15 jadi 195. Ini masih memenuhi ya, karena di bawah 360 ya. Kita sudah dapat 4 dari sudutnya. Kemudian kita masukkan K sama dengan 2, maka X sama dengan 15 tambah 2 kali 180. 2 kali 180 sudah 360, tambah lagi 15 ya. 15 tambah 360 hasilnya adalah 375. Ini sudah tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 45 derajat, 195 derajat, dan 225 derajat. Oke Adik-adik, karena bentuk soalnya dalam pi, maka ini kita rubah ke dalam pi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini 15 kita bagi 180 ya Adik-adik, sehingga hasilnya nanti yaitu 1/12 pi. Ya, ini sama-sama kita bagi 15 ya. 15 bagi 15 1, 180 bagi 15 dapat 12 ya. Jadi 1/12 pi. Ini yang 45 ini sama-sama kita bagi 45 ya, jadi dapat 1/4 pi. Karena 180 bagi 45 itu dapatnya 4 ya. Kemudian 195 ini ya sama-sama kita bagi 15, hasilnya adalah 13/12 pi. Sedangkan 225 ini sama-sama kita bagi 45, nanti dengan 180 juga kita bagi 45, jadi hasilnya 5/4 pi. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya adik-adik. Adik-adik, kita lihat soal yang berikutnya, yaitu cos 2x kurang 3 sin x tambah 1 sama dengan 0 ya. Bentuknya agak berbeda sedikit ya adik-adik ya. Cos 2x ditambah 3 sin x tambah 1 sama dengan 0. Bentuk ini berbeda karena ada cos 2x. Cos 2x ini kita rubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x ya Dedek. Ini kita rubah jadi
Cos 2X ini kita rubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat X ya adik-adik. Oke, bentuknya rumusnya ada 3 ya adik-adik cos 2X ini. Jadi karena bentuk ini sin, kita rubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Kemudian ya bentuknya sudah sin semua. Jadi ini 1 kurang 2 sin kuadrat X ya ditambah 3 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Satunya ini kita tambahkan dengan 1 yang kanan ini jadi plus 2. Jadi min 2 sin kuadrat X ya ditambah sin X ditambah 2 sama dengan 0. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya adik-adik. Ini kita kalikan negatif sehingga ini jadi positif 2 sin kuadrat X ya ditambah 3 sin X ini dikurang jadi adik-adik ya, kurang 2. Ini sama-sama kita bagi negatif ya adik-adik, hasilnya jadi ini 2 sin kuadrat X dikurang 3 sin X kurang 2. Ini kita misalkan sin X nya sebagai P, jadi ini 2P kuadrat kurang 3P kurang 2 sama dengan 0. Ya jadi ini sin X sama dengan P, jadi sin kuadrat X sin kuadrat X jadi P kuadrat. Oke adik-adik, ini kita faktorkan ya, kita faktorkan jadi 2P kuadrat kurang 3P kurang 2 ini kita faktorkan ini kali ini kan hasilnya negatif 4. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 4, hasil jumlahnya negatif 3 ya, yaitu hasilnya min 4 dengan plus 1. Kalau kita kalikan min 4, kalau kita jumlahkan min 3. Ini kita turunkan adik-adik jadi 2P kuadrat kurang 4P tambah 1P kurang 2. Ini memfaktorkan, ini materi kelas 8 SMP adik-adik. Kemudian kita pasangkan ini ya cara memfaktorkannya. Kemudian ini 2 keluarkan 2P ya, 2P kali P 2P kuadrat 2P kali 2 min 4P di sini ya, tambah 1 dalam kurung P kurang 2. Ini kalau kita kalikan ke dalam jadi 1P kurang 2. Jadi faktornya adalah 2P tambah 1 dengan P kurang 2. Oke adik, P 2P tambah 1 sama dengan 0, 2P sama dengan min 1, sehingga P sama dengan min setengah. Kalau yang ini P kurang 2 sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Ini tidak memenuhi adik-adik, karena P itu kan tadi sin X. Jadi sin X sama dengan ini min setengah. Oke, sedangkan ini sin X sama dengan 2 ya. Sedangkan nilai sin itu paling tinggi positif 1. Jadi ini tidak memenuhi. Kita lanjutkan ke sini adik-adik. Sin X sama dengan min setengah. Sin yang nilainya min setengah ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Oke adik-adik, cara cepatnya adik-adik buat grafik saja ya. Ya ini 0, 30, 45, 60, 90. Ini adik-adik tambah dengan 30, 15, 15, 30. Jadi 120, 135. Maksudnya selisihnya ya adik-adik, tambah di 15 lagi 120, 135 ya, tambah 15, 150 baru 180 ya, tambah 30, 210 tambah 15, 225, kemudian ditambah 15 lagi 240, kemudian 270, 300, 315, 330, kemudian 360. Sin yang nilainya setengah itu kan 30 adik-adik. Kita tarik saja ke sini, terus ke sini dan ke sini. Jadi jawabannya 210 dan 320. Karena sin bernilai negatif ya di kuadran ketiga dan kuadran 4. Sedangkan ini nilainya positif ya. Yang 210 dan 330 aja yang negatif. Ya, jadi jawabannya adalah 210 dan 330 D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PAS ganjil untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.